Pernahkah kita bertanya, apakah rumah kita hanya tempat tinggal atau tempat pulang bagi hati yang lelah? Di balik tembok rumah ada suami yang berjuang, istri yang berharap, dan anak-anak yang menanti kasih. Tapi, bagaimana jika rumah itu tak lagi hangat? Apa yang salah? Di mana letak berkahnya hilang? Sahabat Tafakur Channel, dalam Islam, rumah tangga bukan sekedar ikatan dunia, tapi ladang pahala, cermin cinta, dan jalan menuju surga. Di video ini, kita akan membahas bagaimana Islam membimbing kita membangun rumah tangga yang ideal, penuh cinta, berkah, dan keridhaan Allah. Mari simak sampai akhir, karena mungkin inilah jawaban dari doa yang selama ini dipanjatkan dalam sujud terdalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, tema yang setiap kita pasti bersinggungan dengannya, yaitu rumah tangga yang ideal. Dalam Islam, rumah tangga bukan hanya soal tinggal bersama, bukan sekadar tempat berbagi tanggung jawab atau menikmati kenyamanan hidup. Lebih dari itu, rumah tangga adalah wadah ibadah, sarana menuju surga, dan tempat bertumbuhnya cinta yang dilandasi iman. Berikut adalah hal-hal utama dan penting dalam membangun rumah tangga yang ideal menurut Islam. Yang pertama, rumah tangga merupakan amanah besar dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Lihatlah bagaimana Allah menjadikan sakinah atau ketenangan, mawadah atau cinta, dan rahmah atau kasih sayang sebagai pondasi dari rumah tangga. Sakinah itu tempat pulangnya jiwa, mawadah itu cinta yang menggerakkan, rahmah itu kasih yang melindungi. Maka rumah tangga yang ideal bukan sekadar besar rumahnya, tapi damai hatinya. Kedua, peran suami sebagai imam yang memimpin dengan adil. Dalam Islam, suami adalah qawwam, pemimpin dalam keluarga. Tapi kepemimpinan ini bukan otoriter, melainkan tanggung jawab yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keharusan bagi suami untuk memimpin istri dengan bijak, menjaga, dan menafkahinya secara lahir maupun batin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suami yang ideal bukan hanya pencari nafkah, tapi juga pencetak takwa. Ia menjadi contoh, bukan penguasa. Ketiga, peran istri sebagai penjaga rumah dan penyejuk hati. Istri yang salihah adalah pilar utama rumah tangga yang ideal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa wanita salihah itu seperti lentera dalam gelapnya dunia. Ia menjaga amanah rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menjadi penyejuk bagi suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji wanita salihah dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Wanita-wanita yang salih adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Istri yang ideal bukan yang paling cantik, tapi yang paling taat dan setia. Keempat, komunikasi merupakan kunci dari ketenangan. Rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang dibangun di atas komunikasi yang jujur, lemah lembut, dan penuh kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita. Beliau selalu bermusyawarah dengan istrinya, bahkan dalam perkara yang paling pribadi. Dalam hadis disebutkan bahwa beliau tidak pernah memukul istri, tidak mengangkat suara, dan selalu menunjukkan akhlak mulia. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul sesuatu dengan tangannya, baik kepada wanita maupun pembantu. Hadis riwayat Muslim. Rumah tangga yang ideal dibangun dengan kata-kata yang menyejukkan, bukan yang menyakitkan. Kelima, sabar dan syukur adalah pondasi kuat. Tidak ada rumah tangga yang tanpa ujian, tapi rumah tangga yang ideal bukan yang tanpa masalah, melainkan yang mampu melewatinya bersama-sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, karena seluruh perkaranya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim mengatakan, rumah tangga yang bertahan bukan karena tak ada badai, tapi karena kapal iman tetap berlayar meski diterpa gelombang. Keenam, anak adalah amanah dan ladang amal. Anak adalah anugerah sekaligus amanah. Rumah tangga ideal memperhatikan pendidikan anak-anaknya dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa pendidikan anak adalah kunci keberlangsungan generasi umat. Rumah yang tidak menanam nilai Islam akan menghasilkan anak-anak yang jauh dari iman. Ketujuh, ibadah bersama dapat menyatukan hati. Rumah tangga yang ideal bukan hanya bersama di meja makan, tapi juga bersama di sajadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari lalu membangunkan istrinya, kemudian mereka salat 2 rakaat bersama. Hadis riwayat Abu Dawud. Ibadah bersama memperkuat hubungan ruhiyah.
ia adalah lem perekat cinta yang tak tampak, tapi nyata pengaruhnya. 8. Cemburu yang sehat dan kepercayaan yang kuat. Dalam rumah tangga, cemburu adalah bagian dari cinta, tapi harus sehat. Jangan sampai berubah menjadi prasangka dan tuduhan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah cemburu dan seorang mukmin pun cemburu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Imam Nawawi menasihati agar cemburu itu tidak melampaui batas dan tetap dalam koridor adab. Suami dan istri harus saling percaya, karena tanpa kepercayaan cinta akan runtuh. 9. Menyelesaikan konflik dengan akhlak. Konflik dalam rumah tangga pasti ada, tapi rumah tangga yang ideal tidak membesar-besarkan masalah kecil dan tidak meremehkan masalah besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kalian khawatir ada perselisihan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim atau penengah dari pihak laki-laki dan seorang hakim dari pihak perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 35. 10. Visi bersama, yaitu surga tempat tujuan. Tujuan akhir dari rumah tangga bukan hanya bahagia di dunia, tapi bersama sampai ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Ayat tersebut merupakan doa keluarga ideal, memiliki pasangan dan anak yang salih, dan memimpin dalam takwa. Sahabat Tafakur Channel, rumah tangga adalah miniatur surga. Jika diisi dengan cinta karena Allah, sabar karena iman, dan amal karena harapan surga, maka rumah itu akan menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kita sebagai taman dari taman-taman surga, tempat teduh yang menaungi iman, cinta, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.